Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliaulah Islam bisa sampai kepada kita sampai saat ini. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pekan ini kita masih bisa berkumpul di sini bertalolbu ilmi bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Adapun susunan acara untuk pekan ini yaitu diawali dengan tilawatil Al-Quran bersama Ustazah Hasunah, dilanjutkan dengan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad bersama Ummu Naila. Kepada para pemateri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Mudah-mudahan ya bunda-bunda ya, kita selalu disehatkan badan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah, sama-sama kembali kita buka bacaan Al-Quran kita. Semoga bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik dan juga mendapatkan nilai yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatatnya sebagai satu amal ibadah yang membawa kita menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka bacaan kita masih di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm
الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah, Pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, kita baca hukum tajwidnya di satu ayat terakhir dari alladzina. Alnya di situ hukumnya alif lam syamsiyah atau al-qamariyah. Alladzina matobi'i atainahumul anya mad badal ataina di situ hukumnya matobi'i atainahumul di situ hukumnya alif lam qamariyah kitaba di situ hukumnya matobi'i yatslu matobi'i nahu silah qasirah haqqa tilawatihi tila di situ hukumnya mad tabi'i watihi di situ hukumnya mad silah ulaika di situ hukumnya mad wajib muttasil yu'minu mad tabi'i yu'minuna bihi di situ hukumnya mad silah qasirah wa may yakfur nun sukun ketemu ya may di situ hukumnya idgham bi guna yakfur bihi mansilah qasira fa ulaika di situ hukumnya mad wajib muttasil humul alif lam qamariyah kha mantabi khasirun dan arid lisukun Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pada siang hari ini? Insyaallah semuanya dalam kondisi dalam keberkahan, ya, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menimba ilmu pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jerih payahnya, upaya kerasnya dan tekad nyatanya. Alhamdulillah, akhirnya risalah Islam bisa sampai juga ke tengah kita pada saat ini. Bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, masih sama pembahasan kita terkait dengan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Di mana sama-sama marilah langsung saja kita simak pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad ini. Kita akan membahas terkait dengan cara memilih pendamping hidup dengan standar yang kedua. Mari sama-sama kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhtiyaru ala asasi usuli wasyarif. Memilih berdasarkan kepada keturunan dan juga kemuliaan. Wa minal qawaidi allati wada'ahal islamu fi ikhtiyari ahadun zawaji jaujain lil akhir. Dan dari kaidah yang telah ditetapkan oleh Islam di dalam memilih seorang suami atau istri, an yakuna al intiqai lisyarikil hayati min asrati ariqatu urfati bil silahi wa khuluq, yakni memilih untuk pendamping hidup dari keluarga yang baik, yang diketahui dari sisi kebaikan dan akhlaknya. Wa usalatu syarif, dan juga keluarga yang diketahui dari sisi kemuliaannya. Wa arumatul usul, dan beraroma keturunannya. Maksudnya memang kita ketahui aroma dari atau seluk beluk ya dari keluarga tersebut berasal dari keluarga yang baik. Walakunun nasi mu'adin tafawutuna fima bainahum wada'atu wasyarifan. Sebab manusia itu ibarat logam ma'adin, ya tafawutun, dia itu berbeda, ya, beraneka. Di dalamnya apa-apa yang ada di antara mereka. Wada'atu wasyarifan. Dan berbeda dari sisi apa? Kerusakan dan juga kemuliaan. Watafadoluna fasadan wasilahan. Dan juga berbeda dari sisi kerusakan dan silahan, ya, kebaikan. Tuh. Ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, jelaslah memilih dengan kita mengetahui dari mana asal muasal pendamping hidup kita dengan yang kita tidak ketahui menjadi sesuatu hal yang tentunya kita akan
pertimbangkan. Karena hal itu ibarat seperti logam. Kenapa dikatakan seperti logam? Karena logam itu kalau kita belajar unsur-unsurnya gitu ya, itu ada yang logam mulia dan juga ada logam non mulia. Bagaimana kita akan simak ya dalil-dalil terkait dengan manusia itu ibarat seperti logam. Walaqad nawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi annan nasi ma'adin. Dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya manusia itu ibarat logam. Wa annahum yatafawutuna fi wada'ati wasyarif. Dan sesungguhnya mereka itu beraneka macam, beraneka ragam di dalam ketetapan ya, di dalam kerusakan dan juga di dalam kemuliaan. Wa khair wa syar, dan juga di dalam kebaikan dan juga keburukannya. Biqaulihi fil haditsil ladzi rawahu at-Tayalisi. Ya, sebagaimana yang disabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tayalisi wa Ibnu Manih dan juga Ibnu Manih wal Askari dari Al-Askari an Abi Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. An-nasu ma'adinu fil khairi wasyar. Sesungguhnya manusia itu ibarat logam. Dia berada di dalam kebaikan dan juga keburukan. Khiyaruhum fil jahiliyah. Ya, ada yang dia itu mereka itu pernah dalam kondisi sebaik-baiknya dalam kondisi jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam. Mereka juga dalam kondisi sebaik-baiknya di dalam Islam. Idza faqahu, apabila mereka itu berilmu. Jadi kunci yang bisa membedakan seseorang dikatakan dia wada'ati wasyarif, dia itu buruk atau dia itu mulia. Wa khair wasar, apakah dia itu baik atau dia buruk. Kuncinya adalah faqahu. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu ini sebagai pembeda ya orang yang mulia dengan orang yang buruk. Lihada hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ragibu fi jawaz. Oleh karena itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan setiap orang yang menginginkan fi jawaz untuk menikah an yakuna al-intiqa'a ala asasi usulati wasyarifi wasilahi wa thayyib. Ya, supaya orang yang mau nikah ini memilih berdasarkan kepada keturunan yang mulia. Ya, berdasarkan keturunan dan kemuliaannya. Wasilahi, kebaikannya dan juga kebaikannya. Itu ya. Wa ilaikum taqatu min ahadithihi katsiratu mutadaffaratu. Ya, berdasarkan hal ini maka akan dijelaskan terkait dengan sumber dari pernyataan hadis ini kenapa kemudian harus memilih berdasarkan keturunan dan juga berdasarkan kemuliaan, gitu ya. Yang secara besar banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan terkait dengan perintah ini. Faqad rawa Daruqutni, ya, maka telah diriwayatkan oleh Daruqutni, Al-Ashkari dan juga Al-Ashkari, Ibnu Adi dan juga Ibnu Adi, an Abi Sa'id, ya, dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, secara marfu. Iyyakum wa khadara al-diman. Ya, jauhilah oleh kalian wa khadaraan, rumput hijau yang kotor. Maksudnya apa? Ya, Rasulullah mengatakan seperti itu ya. Jauhilah oleh kalian rumput hijau yang kotor. Qalu, lalu sahabat itu bertanya, wa ma khadaraan dimani ya Rasulullah? Dan apa yang dikatakan, apa yang dimaksud dengan rumput hijau yang kotor itu ya Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah menjawab, al-mar'atul hasana'u fil man bati sau'i, adalah
seseorang wanita ya yang baik di dalam lingkungan yang tidak baik. Artinya apa? Jika kita ingin mendapatkan keturunan, ya mencari pasangan yang berasal dari keturunan yang baik, dari kemuliaan yang baik, maka kita akan mendapatkannya di lingkungan yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan pendamping yang solihah, maka kita akan dapatkan di majelis taklim. Tidak mungkin di tempat nongkrong ya bun. Atau tidak mungkin juga ketika kita mau mencari laki-laki yang solih, lalu kita dapatkan di tempat tongkrongan, bukan di masjid. Ini menandakan bahwa jika kita mencari sosok pendamping yang solih atau yang solihah, kita akan mendapatkannya di tempat-tempat yang solih dan solihah juga, yang mengantarkan kepada orang-orang untuk mengerjakan amalan-amalan yang solih. Sehingga Rasulullah mengingatkan, jauhilah. Artinya keturunan kita pun nanti jangan sampai ya mengarah kepada tempat-tempat yang kotor, atau ketika kemudian kita mendapati pendamping hidup yang baik, maka jangan diserahkan kepada lingkungan yang kotor, atau ketika kemudian kita mencarikan menantu untuk anak kita, maka kita maka jauhilah atau jangan mencari di tempat yang buruk. Warawa Ibnu Majah wa Daruqutni, ya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni, wal Hakim dan juga Hakim, an Aisyah dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, marfu'an secara marfu, takhayyaru linutfikum wa ankihul akifa'a. Pilihlah oleh kalian untuk nutfah. Nutfah itu tempatnya air mani ya, atau calon janin gitu ya. Wa ankihu, dan menikahlah al-akifah dengan yang sederajat atau yang kafah. Maksudnya kafah itu apa? Maksudnya kafah itu memang sebanding. Kalau kita ingin mendapatkan orang yang solih, maka kita harus melayakan diri kita menjadi wanita yang solihah. Karena dikatakan yang kafah ini adalah dia yang seimbang, yang sebanding, sederajat. Itu maksudnya kafah dari sisi agama. Warwa Ibnu Majah wa Dailami an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Dailami bahwa Rasulullah SAW itu sesungguhnya bersabda, takhayyaru linuftafakum fa innal irqa dassasun. Pilihlah oleh kalian untuk nutfah kalian, ya tempat air mani kalian, maka sesungguhnya keturunan itu kuat pengaruhnya. Jadi sangat kuat, apalagi perempuan ya. Perempuan itu sangat menjamin seberapa besar kemudian janin itu akan berkembang di dalam rahimnya, ya karena kesolihan ibunya. Karena apa? Tentunya dia akan mendidik anaknya sejak masih di dalam kandungan untuk senantiasa didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Adi wa Ibnu Asakir an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, dan juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdi dan Ibnu Asakir bahwa Aisyah itu telah Aisyah radhiyallahu anha telah menyampaikan secara marfu', takhayyaru linutfakum fa inna nisaa yalidna ashbaha ikhwanuhunna wa akhwatihinna. Ya, pilihlah oleh kalian untuk nutfah kalian, maka sesungguhnya perempuan itu melahirkan yang serupa dengan saudara laki-lakinya itu dan saudara perempuannya itu. Jadi memang keturunan ini sangat berpengaruh, ya. Wa fi riwayati, dan juga di dalam riwayat yang lain, utlubu mawada'al akifa'a
nutofakum fa inna rijala robima ashbuhu akhwaluhu. Carilah wanita yang sekafah, yang sekufu, yang sederajat dari sisi ilmu agamanya untuk nutfah kalian, untuk benih janin kalian. Maka sesungguhnya seseorang itu barangkali serupa dengan saudaranya itu. Wara'a Ibnu Adi fil Kamili marfu'an. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi secara sempurna gitu ya, secara marfu'. Tazawwaju fil hijri solihi fa innal irqa dassasun. Nikahilah ya, pernikahan itu atau nikahilah oleh kalian hijri solih, wanita yang solih, maka sesungguhnya keturunan itu kuat pengaruhnya. Ya lagi-lagi penekanannya itu memang di wanita, karena memang secara pengasuhan ya, mulai dari 0 tahun gitu ya, bahkan masih dalam kandungan, perempuanlah yang kemudian berperan besar untuk bisa mendidik anak-anak mereka di dalam kedekatan meraih ridho Allah. Fahadihil hadithi. Maka hadis-hadis ini bimajmu'aha, dengan kumpulannya yang tadi, tarshudu raghibi zawaj, menunjukkan gitu ya, menunjukkan keinginan untuk menikah. Artinya hadis-hadis yang tadi telah kita baca ini menunjukkan terkait dengan keinginan untuk menikah. Ila ayyatakhayyaru zawajati tari'ari'ana fi bai'ati solihah, supaya ya mereka itu memilih ya calon pendampingnya tadi itu tumbuh di dalam lingkungan yang solihah, yang baik. Wanas ana fi baiti ariki urfi bisyarifi wat tayyib, dan tumbuh di dalam lingkungan yang baik, yang secara adat istiadatnya itu penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Wat tanasilun min nutofatu in hadaroti min asalil karim, ya, dan juga keturunan dari dari keturunan yang karim, yang mulia. Wajaduda amjad, dan juga leluhur yang mulia. Artinya memang kalau kita mau memilih seorang pendamping hidup, kita harus tahu dengan jelas sebenarnya silsilah keluarga pendamping hidup kita. Siapa kemudian uyutnya, ya, kakeknya, orang tuanya. Artinya keturunannya itu jelas. Keturunannya itu adalah orang-orang yang memang tidak diragukan lagi dari sisi usul dan syarifnya tadi. Wali ali syarifi hada hatta yanjib rijalu awaladan matarud mafturini ala ma'alil umur. Dan mungkin rahasia di dalam itu semua, maksudnya di dalam ini semua, di dalam kita memilih pendamping hidup berdasarkan keturunan dan juga kemuliaan, hatta yanjib, itu bisa melahirkan seseorang anak ya, yang dia itu dari sisi keturunannya gitu ya, tidak memutus hubungan atas kemuliaan, atas perkara kemuliaan. Jadi ketika kita melihat uyutnya, kakek neneknya gitu ya, lalu kemudian orang tuanya, ini kita berharap kemuliaan itu terus sampai ke anak cucu gitu ya, ke cicit-cicit, itu masih ada, sehingga berharap tidak putus kemuliaan itu. Wa mutattabi'ina bi'adati asilati, dan pada tabiatnya dengan kebiasaan
dari asalnya, ya, dari keturunannya. Wa ahlaki islamiyati qayyimiyah. Dan juga qayyimati. Dan juga di sini katakan dan akhlak Islam yang lurus. Yarada'una minhunna labanal makarimu wa fadail. Meminum air susu yang mulia dan utama. Berharap memang air susu itu berasal dari wanita yang mulia, wanita yang fadail, punya keutamaan. Masya Allah ya. Wa yaktasabuna bisyakli afwa khisalil khair. Ya, dan mendapatkan dengan bentuk kualitas yang baik. Artinya berharap memang air susu itu mengalir dari kualitas terbaik karena berasal dari keturunan yang mulia. Wa makaramal ahlak, dan juga kemuliaan ahlak. Masya Allah. Bunda-bunda Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah, ya, tergambar sudah bagaimana Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memilihkan calon pendamping hidup, ya, untuk anak-anak kita kelak. Itu tidak lain adalah salah satunya berdasarkan dari keturunan dan juga kemuliaan. Bagaimana kemudian keturunan dan kemuliaan ini menjadi hal yang sangat dipertimbangkan begitu besar, karena akan menjadikan anak-anak kita itu mengalir di dalam darahnya kemuliaan yang ada di dalam diri keturunan orang tuanya. Insya Allah. Maka dari itu sudah selayaknya sekarang marilah sama-sama kita bimbing anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang solih solihah agar mendapatkan pendamping yang solih dan solihah pula. Mungkin itu saja bunda-bunda Ummahatul Jannati yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan semata-mata milik saya sendiri dan kelebihan milik Allah semata. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi bunda-bunda yang menginginkan merchandise Ummahatul Jannati berupa digital tumbler, mukena, masker, pin, gantungan kunci dan lain-lain, bisa dicek di Instagramnya Ummahatul Jannati Store. Ummahatul Jannati juga mempunyai YouTube channel. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe agar dakwah kita bisa menyebar ke seluruh pelosok dunia. Akhir kata, saya Yanti Kusmayanti. Mohon maaf apabila ada salah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.